Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Home in Worship. Kita percaya kita diberkatin. Oleh karena itu kita diberi kesempatan hari ini untuk beribadah, bersekutu bersama dengan Tuhan. Kata firman Tuhan berkata, hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Mari kita serahkan hidup kita, serahkan seluruh aktivitas kita hari ini kepada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan sukacita, bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kami setiap waktu sampai detik ini. Kami percaya itu semua perkenanan Tuhan. Dan saat ini juga kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini. Tuhan atur segala sesuatunya. Bahkan urapi kami satu persatu. Biarlah pengurapan dari Kristus Engkau nyatakan bagi kami di dalam pelayanan kami. Kami percaya Tuhan yang ambil alih. Bahkan setiap saudara kami yang mengikuti acara ini, ibadah ini lewat YouTube channel, kami percaya semuanya Tuhan satukan hati kami sehingga kami disatukan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada satupun yang dapat menghambat, karena Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari segenap umat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita sujud di hadapan Dia. Kita mau memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, yaitu penyembahan kepada Kristus, Allah yang ajaib. Kita mau katakan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya janji-Mu nyata. Mari kita segenap hati kita mau nyatakan. Sungguh besar setiamu,
Kau Bapa yang paling mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagi. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih setia-Mu lah yang memelihara kami sampai hari ini. Karena itu kami bersatu hati untuk berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau mengerjakan pemulihan bagi Indonesia. Ekonomi Indonesia Tuhan pulihkan. Ada banyak keterpurukan yang terjadi. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang kehilangan usahanya. Tetapi biarlah Tuhan Yesus di masa keterhilangan mereka datang mencari Tuhan. Begitu juga dengan kota Batam. Ada banyak orang, bahkan sahabat-sahabat kami, mereka yang bangkrut, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang berusaha untuk bangkit secara finansial dan pindah ke kota yang lain. Tuhan Yesus tolong dalam nama Yesus. Kau memulihkan kota Batam. Kau memulihkan sahabat-sahabat kami yang bangkrut, yang kehilangan pekerjaan, dan yang mulai menapak kembali usaha-usaha mereka. Tuhan menolong mereka. Bahkan kota Batam ini Tuhan pulihkan ekonominya. Tuhan pulihkan agar juga di dalam pergumulan persoalan banyak orang datang berseru memanggil nama-Mu. Kami berdoa agar langit terbuka di Indonesia. Pemerintah terbuka akan Kristus. Suku demi suku terbuka akan Kristus. Rumah-rumah tangga terbuka akan Kristus. Sehingga dalam segala pergumulan dan persoalan mereka mencari Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Terima kasih. Kami berdoa untuk para pendengar kami yang bersama-sama dengan kami dalam Home in Worship. Tuhan Yesus tolong kalau mereka lagi punya banyak persoalan pergumulan, biarlah Tuhan hadir mendatangkan keajaiban dan mujizat. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Home in Worship kami saat ini. Biarlah dalam pujian, dalam firman Tuhan, di dalam doa-doa ada kuasa, ada hadirat Tuhan yang menjamah setiap kami.
Terima kasih, ini doa kami dan segala pergumulan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami berhari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya, inilah pujian kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memuji karena kebaikan-Mu yang selalu ada bagi kami. Untuk itu kami ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur oleh darah anak domba Allah Kau menguduskan kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah keajaiban, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kemenangan dalam hidup kami. Berbicaralah bagi kami, penuh hati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami terbang tinggi melihat keajaiban mujizat yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Home and Worship, kali ini kita akan membahas Matius pasal 10 ayat 11 sampai yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini: apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini diberikan Tuhan kepada murid-muridnya. Tuhan mengutus mereka untuk memberitakan Injil. Ke-12 rasul ini. Sehingga mereka diperlengkapi dengan kuasa eksosia, kuasa dunamis untuk melakukan mujizat. Dan selain itu, Alkitab mencatat di mana kita telah membacanya. Rupanya kehadiran para murid di satu kota, satu desa, atau satu rumah menentukan berkat rumah itu, menentukan berkat kota itu.
Haleluya. Mungkin Anda berpikir bahwa untuk apa saya menjadi murid Yesus? Untuk apa saya mengikuti Yesus? Ada begitu banyak orang, mereka tidak menyadari bahwa keselamatan itu adalah hal yang paling penting dan yang paling utama. Menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah penebus dosa kita. Yesus adalah satu-satunya keselamatan kita. Itu jauh lebih berharga daripada apapun juga. Sehingga orang-orang yang mengikut Tuhan tanpa pengenalan akan Yesus sebagai juru selamat, tanpa perjumpaan dengan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mereka mudah meninggalkan Yesus. Sangat sulit mereka untuk mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak berjumpa dengan Yesus, tidak mengalami pertobatan secara pribadi, tidak mengalami kelahiran baru. Mereka tidak pernah mengundang Yesus untuk hadir dalam hidupnya. Mereka tidak pernah mengundang Yesus untuk bertakhta dalam hidupnya. Karena itu mereka ambigu tentang kekristenan. Apalagi mengikuti Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang paling penting inilah yang harus kita sadari. Sehingga kita tidak bisa menukar Yesus dengan apapun. Dan kita bisa naik ke level berikutnya. Yaitu kita menjadi murid Yesus, diutus untuk memberitakan Injil. Kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita tidak mengalami pertobatan dan mengundang Yesus sebagai Tuhan yang selamat hadir dalam hidup kita, bertakhta dalam hidup kita, maka kita nggak akan bisa untuk menjadi murid, apalagi memberitakan Injil. Amin. Saudara, satu hal yang harus kita percayai, kalau ada jalan yang lain yang Tuhan mau lakukan untuk menyelamatkan kita, dia tidak perlu datang ke dunia. Berkali-kali dalam khotbah worship saya menyinggung tentang hal ini. Bahwa kita semua manusia ini sudah terhukum karena dosa. Kita jatuh karena Adam telah jatuh dan seluruh keturunan Adam berdosa. Kita melakukan dosa bukan hanya sekedar kita melakukan dosa. Tapi kita sudah lahir dari Adam yang sudah memiliki tabiat dosa. Dan itu diwariskan kepada kita. Dan seluruh manusia yang jatuh dalam dosa karena keturunan Adam sudah di dalam hukuman mati, saudara. Jadi kalau Anda dan saya sudah dihukum mati, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dengan kekuatan kita? Jadi kita tidak bisa menyelamatkan diri dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri dengan kesalehan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri dengan perbuatan baik, dengan perbuatan benar. Kenapa? Karena palu sudah diketok. Seluruh manusia dihukum mati. Tinggal menunggu saja expire, kapan tanggal expirednya setiap orang sudah masuk ke alam maut, dikuasai oleh maut, dan nanti Yesus datang kedua kali akan dihukum dalam kehidupan neraka selama-lamanya. Jadi bagaimana mungkin Anda dan saya, kita manusia yang sudah diketok hukum mati, memperbaiki diri? Bagaimana mungkin perbuatan baik kita bisa menebus kita dari maut? Nggak bisa, kita sudah dihukum. Dia hanya bisa dapat garansi daripada presiden. Sama saudara dan saya, kita hanya dapat garansi dari Tuhan. Dan bagaimana dia memberikan kita garansi itu? Dia harus datang ke dunia menebus Anda dan saya. Dia melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat untuk menjadi korban penebus dosa kita. Di mana kita tidak sanggup melakukan tuntutan itu, sehingga kita berhutang ke sorga. Kita terhukum karena tuntutan itu. Dan dia datang menggantikan kita. Menjadi korban penebus dosa dan kita diselamatkan. Amin. Itulah karya terbesar. Kita diselamatkan karena karya Yesus yang datang ke dunia untuk menebus kita. Sekarang what the next? Kalau kita tahu dia adalah juru selamat kita, kita masuk ke dalam next level berikutnya, dimuridkan. Untuk apa? Diutus memberitakan Injil. Jadi ketika kita memiliki Yesus, Yesus tinggal dalam hidup kita, maka satu hal yang luar biasa Alkitab katakan bahwa kita menentukan kota, desa, rumah untuk diberkati. Kalau kita masuk ke satu kota, satu rumah, dan kita memberikan salam damai sejahtera, shalom, maka salam itu akan turun di rumah itu, akan turun di desa itu, akan turun di kota itu. Kata firman Tuhan. Kalau ada orang yang tidak menerima kita, maka salam itu kembali kepada kita. Jadi berkat itu yang kita lepaskan, berkat surgawi yang kita lepaskan di dalam nama Yesus itu, kalau orang itu tidak menerima kita, maka berkat itu kembali pada kita. Kita yang diberkati.
Dan orang itu akan tetap dalam keadaannya. Dalam keadaan apa? Maut berkuasa atas dia. Desa itu dalam keadaan tetap keadaannya, maut berkuasa di sana. Kota itu dalam keadaan tetap keadaannya, maut berkuasa di atasnya. Karena itu kehadiran orang percaya di satu desa, satu kota, satu rumah, itu mendatangkan berkat. Itu membuat maut tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah kehadiran Yesus Kristus. Jadi kita ini adalah perwakilan surga. Karena Yesus ada dan menghidupi kita. Jangan takut kemanapun kita pergi. Mari kabarkan baik. Ajarkan orang melakukan kehendak Allah. Beritakanlah kabar baik bahwa di dalam Yesus keselamatan sudah terjadi. Bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa, ada penebusan. Itulah kabar baik. Kabar baik. Orang berkata, enak saja, mudah saja orang diselamatkan. Mudah saja orang diampuni. Saudara, nggak mudah. Mahal harganya untuk diampuni, saudara. Yesus Tuhan perlu datang ke dunia karena Anda dan saya tidak mampu membayarnya. Siapa bilang murah? Justru karena sangat-sangat mahal keselamatan itu. Nggak bisa kita bayar dengan uang. Nggak bisa kita bayar dengan perbuatan baik dan benar sebab kita sudah terhukum. Kita sudah dihukum mati. Tinggal menunggu expired saja di dunia ini. Dan kita masuk kepada maut neraka. Tetapi Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita karena begitu mahal keselamatan itu. Dikaruniakan karena kita nggak bisa bayar, dikaruniakan kepada kita. Karena itu setiap orang percaya diselamatkan dan Yesus tinggal. Ketika Yesus tinggal dalam hidupnya, maka dia hidupnya bisa menentukan berkat satu kota, satu desa, satu rumah. Amin. Nah, hari ini mulailah pandang dirimu berharga karena ada Tuhan Yesus. Amin. Dimanapun engkau pergi, engkau diterima, engkau menjadi berkat di sana. Kita punya kekuatan, kuasa, blessing. Kau yang bekerja di satu perusahaan, kau diterima di sana, lakukanlah blessing tempat itu. Berkati tempat kerja itu. Engkau adalah pegawai negeri, instansi pemerintah di bidang apapun itu. Di bidang perhubungan, kesehatan, di bidang keamanan, kepolisian. Blessing tempat itu di mana engkau bekerja. Sebagai orang Kristen, ketika kita melakukan blessing, memberkati tempat itu, maka ke tempat itu akan berubah. Maut yang berkuasa tempat itu akan dikalahkan. Dan engkau akan melihat hati setiap orang yang tidak percaya terbuka akan Yesus. Pimpinan yang jahat yang tidak mengenal Yesus, hatinya akan diubahkan. Karena ada orang percaya yang berdoa, yang blessing tempat itu, dan yang mau memberitakan kabar baik di tempat itu. Jangan takut. Banyak orang ketakutan. Padahal mereka lupa, pekerjaan bukan kehidupannya. Pekerjaan bukan tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah apa, saudara? Pertama, menemukan panggilannya. Bertobat, panggilan pertobatan. Bahwa Yesus adalah Tuhan itu selamat. Dan yang kedua adalah panggilan pelayanan, yaitu tadi memberitakan Injil. Sebab Yesus ada dalam dirinya dan akan mengalirkan kabar baik itu kepada banyak orang. Itu tujuannya. Pekerjaan itu hanya alat. Dan kita menjadikan alat itu segala-galanya bagi kita dan kita melupakan misinya Tuhan. Saudara, ketika saudara tinggalkan dunia ini, saudara akan melihat ternyata saudara menjalani kehidupan yang salah, yang keliru. Jadi orang percaya menyadari bahwa Yesus ada dalam hidupnya. Amin. Dan dia harus tahu bahwa dia bisa menentukan berkat dimanapun dia berada. Ketika dia datang, dia memberikan shalom di sana. Dia memberkati tempat itu. Satu rumah, bahkan satu kota, satu desa, tempat di mana dia bekerja, instansi di mana dia bekerja. Maka dia akan mengubah tempat itu menjadi tempat penuh berkat. Amin. Jangan sebaliknya, saudara. Kita bekerja di satu tempat, malah kita ogah-ogahan, kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Malah kita terlibat korupsi. Kita menjadi pegawai-pegawai yang tidak melakukan visi misi amandemen Undang-Undang Dasar. Melayani masyarakat. Malah kita membuat masyarakat makin susah. Saudara, Indonesia harus berubah dan
Perubahan itu dimulai dari orang percaya yang ada di instansi pemerintah dan bekerja di perusahaan-perusahaan yang lain. Milikilah sikap yang luar biasa, yang mental menyenangkan hati Tuhan, melakukan yang terbaik. Amin, karena Anda sudah diberkati, karena Anda menentukan berkat tempat itu. Jangan menjadi pecundang, menyusahkan kehidupan banyak orang. Tapi ketika engkau bekerja, engkau hadir di sebagai pejabat pemerintah, sebagai pegawai di satu tempat, engkau berfungsi untuk menjadi berkat, memperlancar semua urusan, bukan menghambat. Ya. Saya lihat bangsa ini dalam keadaan saat ini adalah dalam keadaan di mana orang percaya harus bangkit menolong bangsa ini. Amin. Dan engkau, siapapun yang ada di pemerintahan, yang ada di swasta, pekerjaan-pekerjaan swasta, menentukan kebangkitan bangsa ini. Karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, menyadarkan kami bahwa Kristus ada di dalam kami. Kristus telah memberikan kami kuasa, kehadiran kami di satu tempat, di satu rumah, di satu desa, satu kota, di lingkungan kami bekerja, menentukan berkat tempat itu. Karena itu ya Tuhan, saya berdoa supaya para pendengar kami, mereka mulai melepaskan spirit berkat dimanapun mereka berada, dimanapun mereka bekerja, sehingga kota ini dapat diberkati lewat kehadiran orang-orang yang percaya. Bangsa ini diberkati lewat kehadiran orang percaya yang mengerti benar bahwa dia diutus untuk menjadi berkat, melepaskan berkat. Berkat Injil damai sejahtera itu. Sehingga setiap hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, kuatkan dan sanggupkan kami untuk melakukan apa yang Kau mau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup home and worship kita hari ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Sebab Dialah yang telah memanggil engkau dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang memperlengkapi engkau dengan kuasa eksosia, kuasa untuk melakukan keajaiban, kuasa untuk melepaskan berkat ada padamu. Dialah yang akan menyinari engkau dengan wajahnya, melindungi engkau, memberi engkau damai sejahtera, memegang engkau dengan tangan kanannya dan memberi engkau kemenangan dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya untuk mengikuti ibadah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pastinya saudara diberkati. Dukung terus pelayanan ini biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.